Apapun yang terjadi, jangan macam-macam lah sama pria dan binatang peliharaan mereka. Serius. Sudah berapa banyak film kekerasan yang kita tonton berawal dari protagonis cowok yang membalas dendam setelah anjing kesayangan mereka diculik. Ya kan? John Wick adalah contoh yang paling dekat. Nicolas Cage pun dalam film terbarunya ini memerankan pria penyendiri yang berkeliling kota demi mencari babi miliknya yang telah diambil oleh orang-orang misterius. Nicholas tampak bakal menjadi the next John Wick. Tapi, film Pig yang ia bintangi ini ternyata adalah film balas dendam yang unik. Perjalanan karakternya mencari babi dan penculik bukanlah perjalanan penuh kontak fisik, melainkan perjalanan yang terus menggempur secara emosional. Ini adalah cerita balas dendam yang dibentuk sebagai anti dari balas dendam itu sendiri. Karakter Nicolas Cage di film ini bernama Rob. Pertamanya, nggak banyak yang kita tahu tentang dirinya, kecuali bahwa dia tinggal di hutan, menyendiri. Cuma sama seekor babi yang ia latih untuk mencari truffle, yaitu sejenis jamur tanah yang digunakan untuk bahan masakan mewah. Itulah kerjaan Rob. Dia menjual truffle yang dia cari bareng babi kepada Amir, anak muda kaya, supplier truffle untuk restoran-restoran di kota. Malam itu, pondok tengah hutan mereka disantroni oleh orang tak dikenal. Rob dipukuli, babinya dibawa lari. Tidak butuh pertimbangan lama bagi Rob di pagi hari untuk berangkat ke kota mencari sang babi. Tak peduli bahkan jika itu berarti dia harus berjalan kaki. Nah, gampang sekali untuk membuat cerita balas dendam yang penuh aksi bak big book dari pembukaan tersebut. Apalagi Rob di sini perawakannya tuh udah kayak si Ochihai di manga 20th Century Boys. Ya kan, rambutnya gondrong, pandangan matanya tajam, janggutnya lebat. Tipikal pria penyendiri yang senggol bacok banget lah. Sekali lihat saja kita percaya Rob ini sanggup membunuh para pelaku dengan sadis. Bahwa dia rela melakukan apapun demi mendapatkan kembali babi yang ia sayangi. Tapi sekali lagi, sutradara Mikhail Sarnowski tahu lebih baik untuk tidak membuat film ini hanya jadi sekedar parodi John Wick. Pig dibuatnya lebih ke arah yang emosional. Perjalanan Rob menemukan kembali babinya adalah perjalanan yang lebih berat dan membebani. Karena kembali ke kota itu ternyata bagi Rob juga adalah kembali ke kehidupan, ke dunia yang ia telah pilih untuk ditinggalkan. Nonton film ini akan terasa kayak kita lagi ngupas bawang pakai tangan. Jadi seiring cerita menguak terbuka, akan selalu ada pengungkapan tak terduga yang membuat kita semakin mengapresiasi siapa Rob yang sebenarnya. Rob ini ditulis sebagai karakter yang gak banyak bicara. Meskipun nanti sekalinya bicara, ucapannya juga seringkali ternyata tajam dan tegas juga. Nah, tapi itu semua tidak berarti Rob ini adalah karakter yang dituliskan dengan simpel. Justru sebaliknya, Rob adalah personifikasi dari kedalaman dan emosional itu sendiri. Kehebatan utama film ini datang dari kepiawaian Sarnowski mengungkap tabir protagonisnya tersebut. Sarnowski tidak mengungkap dengan terburu-buru, ataupun tidak dengan menjadikannya sebagai twist murahan kayak pada film-film mainstream. Melainkan, Sarnowski mengcraft pengungkapan dan karakterisasi itu dengan cermat, ke dalam tempo dan irama yang senada dengan permainan emosi. Sehingga menyaksikan Rob ini rasanya tuh syarat sekali gitu oleh misteri, oleh humanisasi. Tanpa sadar, film akan membawa kita hanyut ke dalam masalah karakter. Dan juga lantas ke dalam masalah dunia kuliner yang menyelimuti mereka semua. Nah, Pig ini low-key adalah film tentang bisnis restoran atau dunia kuliner yang dari sudut pandang pelakunya ternyata tidak seglamor dan tidak sefancy restoran itu sendiri. Tonton saja adegan percakapan Rob dengan chef pemilik restoran yang ternyata mengerjakan hal yang tidak benar-benar inline dengan passionnya terdahulu. Nah, dari adegan ngobrol itu saja, sebenarnya craft film ini tuh sudah terwakili kehebatannya. Jadi, di interior restoran yang serba putih itu, duduk dengan memandang hormat seorang chef high class kepada Rob yang berpakaian kumal dengan dahi berdarah yang Rob tolak untuk diberikan perawatan. Kita seperti Amir yang juga duduk di sana, menonton, memandang mereka dengan perasaan takjub, sekaligus prihatin, sekaligus juga kagum. Begitulah hebatnya penceritaan film ini, begitu, membawa kita terhanyut seperti demikian. Jikapun ada sesekali film terasa mengecoh kita, itu hanya karena film bermain-main dengan ekspektasi kita. Misalnya ketika saat si Rob masuk ke klub underground untuk berkelahi. Nah,
Penonton yang masih ngotot ini cerita ala John Wick akan tercengang oleh apa yang sebenarnya dilakukan oleh Rob di sana. Atau ketika di akhir nanti si Rob akan memasak makanan untuk musuh utamanya lah katakan. Nah di sini tuh bahkan aku nyangka Rob bakal ngeracunin masakan, tapi enggak. Apa aku kecewa karena yang kusangka nggak kejadian? Enggak. Karena film ini berhasil membuktikan penawaran yang mereka lakukan ternyata memang lebih kuat. Jika kita bicara soal wants dan needs, well, kita menyangka kita ingin melihat aksi brutal. Nah, film inilah yang menyadarkan bahwa yang kita butuhkan justru sebuah penyelaman ke dalam karakter yang penuh emosi dan duka kehilangan. Karena memang itulah makna cerita ini sebenarnya, tentang berkompromi dengan kehilangan. Bagi Rob, babi itu bukan satu-satunya kehilangan. At least dia sudah kehilangan dua hal penting sebelumnya. Film dengan bijak tidak menyebutkan dengan gamblang apa kedua hal tersebut. Namun poin dari makna kehilangan itu cukup bisa kita simpulkan dengan jelas. Bahwa Rob dan hampir semua karakter kunci di film ini punya sesuatu yang direnggut dari mereka. Dan mereka bahkan kehilangan lebih banyak lagi saat bertekad untuk mendapatkan hal lain sebagai pengganti dari sebelumnya. Salah satu inti emosional yang bikin film ini semakin hidup di tengah suramnya kejadian dan visual yang nyaris selalu direkam dalam cahaya yang penuh bayang-bayang adalah hubungan antara Rob dengan Amir yang diperankan menakjubkan oleh Alex Wolff. Dengan cerdas, naskah mengeksplorasi drama di antara mereka, mengukuhkan bahwa mereka saling membutuhkan, sementara juga mereka tuh begitu berbeda. Yang satu merupakan seorang profesional yang disegani, sementara satunya masih berkutat untuk keluar dari statusnya sebagai seorang yang masih mediocre lah. Nah, karena itulah kedua karakter ini, si Rob dan Amir, dalam dialog dan interaksinya bisa mencapai begitu banyak. Mulai dari serius sampai mereka bahkan bisa tampak sebagai layaknya duo komedi. Lihat aja ketika film menempatkan keduanya di dalam mobil dan mereka tuh memati hidupkan musik klasik yang diputar si Amir. Karakter Rob sendiri sudah seperti manifestasi dari karir akting Nicolas Cage. Celetukan dari karakter lain yang terdengar saat Rob kembali ke kota, bahwa si Rob ini sekarang bukanlah siapa-siapa, bahwa momennya sudah lewat. Justru tampak seperti film sedang merayakan kebangkitan dari seorang Nicolas Cage, yang penampilan aktingnya perlahan tapi pasti berubah menjadi pengisi meme-meme konyol. Tapi kita tahu belakangan, Nicolas kan mengalami resurgence, kebangkitan, lewat film-film yang memberinya ruang untuk mengeksplorasi penampilan akting yang lebih mendalam dan lebih serius. Pig adalah salah satu dari film tersebut. Dan Rob ini, aku bilang, adalah penampilan akting terkuat dari Nicolas Cage selama yang pernah aku tonton. Transisi dari karakter pendiam dan misterius menjadi karakter yang semakin desperate tapi juga semakin mengeluarkan kekuatan, karisma gitu, tidak pernah dilakukannya sebagai karakter yang over the top. Malahan justru penampilan Nicolas disinilah yang memastikan Pig tetap berada pada tone yang grounded. Tantangan berat film ini adalah membuat cerita yang merakyat dari karakter yang dibikin seperti legenda di dalam dunianya. Nah, ini tantangan yang gak ringan. Film harus membuat bahwa kehilangan hewan kesayangan itu bukan satu-satunya kevulnerabelan yang dipunya oleh Rob. Dan also, film juga tidak bisa hanya tentang mengungkap siapa karakter ini secara sebenar-benarnya. Perjuangan naskah di sini adalah bagaimana mengembangkan journey karakter si Rob tanpa meruntuhkan atau malah menerbangkan mitologi karakter tersebut sejauh-jauhnya. Nah, film berhasil melakukan ini dengan cukup baik. Kita bisa merasakan karakter ini mendapat pembelajaran seiring kita belajar tentang siapa dirinya. Meskipun memang pembelajaran tersebut bisa dibilang didatangkan agak belakangan. Karena untuk waktu yang lama, karakter Rob ini terasa benar saja sepanjang waktu. Ngomong-ngomong soal waktu yang lama, ya film ini adalah film yang lambat, yang lebih banyak ngobrolnya ketimbang aksi. Penonton yang masih bandel ngarepin ini jadi kayak John Wick bakal menemukan mereka sangat kecewa untuk alasan yang tak tepat terhadap film ini. Karena arahan cerita film ini pun dengan sengaja dibuat seperti ngalor ngidul dan sengaja menjadi tak seperti yang diharapkan. Nah, jika ini makanan, maka film ini benar-benar seperti babi, bukan untuk santapan semua orang. Tapi sesungguhnya pencarian babi di cerita film ini merupakan sebuah perjalanan karakter yang menggugah, yang lebih memuaskan secara emosional dibandingkan film pencarian balas dendam dengan aksi berantem yang biasa. Untuk sebuah film debutan,
sutradara film ini berhasil memasak ton yang konsisten dengan berbagai bahan-bahan sulit untuk diolah dalam piringnya. Aku berikan 7,5 dari 10 bintang emas untuk Pig. That's all we have for now. Bagaimana pendapat kalian tentang karir Nicolas Cage sebagai aktor? Apakah menurut kalian dia sudah mencapai level legendary seperti karakternya di film ini? Share with us in the comments. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya tak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydirtseat.com untuk baca review dengan lebih detail. Kalian bisa juga kunjungi store MyDirtSeat di ciptaloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, game, hingga wrestling. New itemnya ada Luka dan kaos Fear Street. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.